Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang kami hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, rekan-rekan awak media sebantul, dan rekan-rekan anggota baik Reskrim maupun Humas yang saya hormati. Mohon izin untuk kesempatan siang hari ini, kami dari Polres Bantul akan menyampaikan rilis terkait kasus penganiayaan yang melibatkan korban anggota DPRD Kabupaten Bantul fraksi P3 sebagaimana pasal 351 ayat 2 KUHP. Untuk jelasnya rilis akan disampaikan beliau Bapak Kapolres. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari Polres Bantul pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, akan merilis tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai P3. Sebagaimana dasar laporan polisi LPB nomor 231 8 Romawi 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana paling lama atau ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara. Adapun korban tadi sudah kami sampaikan di awal adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai P3 dan juga merupakan tokoh masyarakat di wilayah Kapanewon Panda. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Panembahan Pasopati karena lukanya cukup serius. Kemudian untuk terduga pelaku yang ada di belakang saya sendiri, inisial BP, kemudian umur sekitar 30 tahun, alamat Koalangan RT 01 Jirjo, Panda, Bantul. Jadi masih sama-sama berdomisili di wilayah Kapanewon Panda. Untuk kronologis kejadian sendiri dapat saya sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, terduga pelaku mendatangi istri dari pelaku itu sendiri yang saat ini tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian pada saat berada di rumah mertua dari pelaku terjadi cekcok, pertengkaran antara terduga pelaku dengan istri maupun mertua dari pelaku itu sendiri. Karena cekcok ini cukup keras suaranya sehingga mengundang perhatian para tetangga, sehingga tetangga berdatangan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Ketua RT menghubungi Babim Kamtibmas dan bersama-sama mendatangi rumah dari mertua atau lokasi terjadinya cekcok. Pada saat bersamaan juga hadir korban atas nama Eko Sutrisno Aji yang merupakan anggota Dewan di Kabupaten Bantul dari P3, hadir juga bersama-sama. Kemudian dilakukan upaya untuk melerai ataupun memberikan nasihat, tapi tidak digubris oleh pelaku. Bahkan pelaku melakukan pemukulan.
atau penganiayaan menggunakan alat senter seperti ini, alat senter, melakukan pemukulan kepada korban sehingga korban mengalami luka di kepala, luka robek, berdarah cukup serius sehingga dibawa ke rumah sakit UI di Panda untuk pertolongan pertama, kemudian selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Kemudian setelah terduga pelaku melakukan pemukulan, segera diamankan oleh Babin Kamtibmas yang kebetulan sudah berada di lokasi. Kemudian diamankan ke Polsek, mengingat pada saat kejadian jumlah massa sudah mulai banyak, sehingga diamankan di Polsek. Karena situasi massa semakin banyak mendatangi Polsek, tadi malam lebih kurang 300 orang mendatangi Polsek. Saya langsung mendatangi Polsek juga untuk melakukan evakuasi terhadap terduga pelaku. Alhamdulillah setelah melakukan negosiasi dengan beberapa perwakilan masyarakat yang hadir, kemudian sepakat terduga pelaku kita bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut. Adapun barang bukti yang kami amankan dari kejadian tadi malam ataupun kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan dapat kami perlihatkan sebagai berikut. Ini adalah pakaian dari pelaku, kemudian ini alat yang digunakan, satu buah senter. Iya, ini cukup keras nih. Sebuah senter yang digunakan oleh pelaku untuk memukul korban. Kemudian ini adalah pakaian dari korban, masih ada lumuran darah. Ini juga pakaian dari korban. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dari tadi malam sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan, termasuk kita proaktif untuk mendatangi korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Panembahan untuk diambil keterangan sebagai dasar pemeriksaan kita untuk menentukan status dari terduga pelaku. Dan saat ini alhamdulillah semuanya sudah selesai dan segera kami tahan yang bersangkutan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa yang bersangkutan juga merupakan residivis. Kasus sebelumnya adalah kasus yang sama, penganiayaan dan undang-undang darurat. Jadi sebelumnya melakukan penganiayaan dan juga memiliki senjata shotgun dan sudah vonis, diproses juga oleh Polres. Vonis dari pengadilan sendiri 6 bulan ya, 6 bulan kurungan dan sudah dijalani di Rutan Pajangan, Bantul. Mungkin kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan yang lalu yang bersangkutan keluar kembali mengulang tindak pidana serupa. Tentunya ini akan menjadi dasar nanti dari pengadilan untuk memberikan vonis yang lebih berat karena yang bersangkutan adalah residivis. Tapi itu semuanya nantinya adalah keputusan dari hakim pengadilan yang akan menentukan vonis terhadap pelaku. Kami juga sampaikan dalam kesempatan ini kepada para simpatisan dari korban, karena kita ketahui korban merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh di Kabupaten Panda dan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Bantul. Kami mengucapkan terima kasih tadi malam
simpatisannya sangat-sangat mendukung tugas kami dalam rangka mengamankan pelaku. Walaupun jumlah masanya cukup banyak, tapi alhamdulillah semuanya dapat terkondisi dan tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan ataupun melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sekali lagi kami terima kasih. Kemudian kami berkomitmen akan melakukan proses hukum secara tegas terhadap pelaku, tentunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan terhadap korban. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Pak, untuk motif dari pelaku sendiri apa? Apakah dia refleks atau memang sudah mengincar korban? Dan yang kedua, apakah dia dalam pengaruh minuman keras atau apa saat melakukan aksi tersebut? Ya, baik. Dapat kami sampaikan, kebetulan saya sendiri ke sana tadi malam melakukan penjemputan terhadap terduga pelaku. Memang terduga pelaku mengakui sebelumnya menenggak minuman keras, kemudian datang ke rumah mertuanya, ya karena pengaruh minuman keras itu kan akhirnya membuat emosinya gampang tersulut, sehingga spontanitas melakukan pemukulan terhadap saudara korban. Jadi sekali lagi ini tidak direncanakan tapi spontanitas, karena yang bersangkutan dibawa pengaruh minuman keras, kemudian akhirnya emosinya gampang tersulut, diberikan nasihat-nasihat ataupun pemahaman malah tersinggung, malah memukuli korban. Jadi seperti itu gambarannya tadi malam, bahwa memang benar yang bersangkutan berada di bawah pengaruh minuman keras, tapi tidak direncanakan. Ya, silakan. Dari pengakuan yang bersangkutan, dia minum-minumnya di daerah didapatkan di wilayah Kulon Progo. Jenisnya apa? Lapen ya, jenisnya lapen. Jadi menenggaknya dan mendapatkannya di wilayah Kulon Progo. Tentunya ilegal ya, itu ilegal. Ya. Dan mau tanya, apakah antara jarak pelaku dengan korban itu dekat atau enggak? Karena itu kan orang banyak, kenapa kok korban yang jadi sasaran gitu loh? Apakah pelaku dengan korban dekat gitu loh, sehingga langsung evakuasi? Oh ya, pastinya dekat, karena terjadi cekcok pertengkaran dan karena riwayat dari pelaku ini sendiri kan pernah menjalani hukuman, ya mungkin ada ketakutan dari warga, akhirnya memanggil tokoh masyarakat, memanggil duku dan Babin Kamtibmas untuk meleraikan ataupun memberikan nasihat. Ya pastinya dekat, namanya memberikan nasihat, melerai itu pasti dekat, sehingga dengan mudah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya. Pelaku ini tahu kalau yang dipukulnya itu anggota dewan atau tidak? Karena mungkin sebelumnya ada dendam atau seperti apa, Pak? Tidak tahu. Jadi hasil interogasi kami, pemeriksaan kami, yang bersangkutan tidak tahu. Pokoknya dia merasa emosi, tersinggung lah. Dinasihati, ini kan masalah internal keluarga, kenapa ikut campur gitu. Seperti itu pemahamannya. Ditambah bumbu-bumbu tadi, minuman keras, akhirnya tangannya menjadi ringan untuk melakukan pemukulan. Jadi sekali lagi, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa yang dipukul itu adalah anggota DPRD ataupun tokoh masyarakat. Dia hanya tahu bahwa orang ini ngapain ikut campur masalah keluarga saya, ini kan urusan internal saya. Ditambah tadi bumbu-bumbu sudah diracuni oleh minuman keras, sehingga emosinya gampang tersulut. Ya, cukup ya. Cukup. Saudara terduga pelaku benar ya tadi malam dalam kondisi mabuk ya pada saat melakukan. Kalau mabuk itu sesudah, ibaratnya gimana ya, sudah sadar, tapi dari pagi saya memang minum di daerah Kulon Progo. Minum apa ini? Minum lapen.
Lapen ya? Berapa banyak yang diminum? Yang diminum itu beli 1,5 liter buat 4 orang. Berarti minumannya berempat atau sendirian ya? Berempat minumnya, tapi kan sama sopir-sopir orang, ada yang orang Kebumen, ada orang yang orang mana itu namanya, Gombong. Berarti terduga pelaku juga waktu melakukan pemukulan refleks ya, tidak mengetahui bahwa itu adalah anggota dewan atau tokoh masyarakat. Tidak tahu sama sekali. Saya sudah dikerubung oleh puluhan orang pokoknya. Karena saya juga dulu ibaratnya didorong dan dipukul juga saya. Ini masih ada luka, ini luka, sini luka. Karena saya dipukul dulu. Terus saya entah apa, saya ambil refleks, ambil senter di sweater saya, lalu saya amuk. Setelah itu saya didorong, jatuh, terus diamankan, dibawa ke polsek. Nah, ini tatonya dari kapan buatnya nih tatonya nih? Udah lama ini Pak. Udah lama? Udah lama Pak. Kapan terakhir keluar dari penjara? Sekitar 2 bulanan Pak. 2 bulan? Iya. Berapa lama di tahanan di Pajangan? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan resmi. Ya, cukup ya. Kapok nggak Mas kemarin? Gimana Pak? Penjara kapok nggak? Ya sebenarnya kapok Pak. Ya karena kebawa emosi tuh Pak. Berarti ya? Kalau mabuk sih enggak, tapi emosi. Ya, saya kira itu ya cukup ya.